Kita lanjut dulu. Kita harapkan 4 pembicara terakhir ini bisa agak cepat. Mulai dari Pak Abduh, nanti diikuti oleh Bu Deni, kemudian ada Presiden Minang USA, Ananda Kalim, dan ditutup oleh Anissa. Kemudian kita mudah-mudahan, karena kita jam 4 nanti sudah harus masuk ke acara dengan Ustadz Abdul Somad, jadi sisa waktu itu kita pakai untuk berdialog. Baik, kami persilakan Pak Abduh. Dan siap-siap Bu Deni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fasli yang sabana super istimewa. Hampir tiap hari ambo serobok Pak Fasli. Nah, yang ambo menyampaikan terima kasih banyak juga ke panitia, ke Minang Sayo Sydney, Uda Rizal, panitia Surau Sydney, Ananda Adinda Novi, Pak Pur Malis. Nah, mau undang ambo untuk ikut di dalam kegiatan itu. Nah, sudah itu salam hormat dan salam santun kepada Pak Gubernur, Pak Gamawan, Pak Gubernur, Pak Gamawan dan Pak dan kepada Bapak Ibu udah niniak mamak sadualahnya yang ikut di dalam kegiatan yang istimewa itu. Pak Azwar Anas makasih ambo tadi, masya Allah. Jadi sebelum melanjutkan, perkenalkan ambo menyampaikan salam dari Ikatan Keluarga Minang Sayo Melbourne kepada Bapak Ibu dan sanak kesadualannya. Dan pada kesempatan itu ambo mungkin dipertimbangkan oleh panitia, oleh Pak Burmalis, karena mungkin sesama Australia, sama jo Minang Sayo Sydney. Terus yang kedua, ya alhamdulillah bukan beberapa aktivitas yang mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk awak kesadonyo. Antara lain itu adalah pernah melakukan pertemuan Minang sedunia yang pertama, itu satu. Terus yang kedua melakukan festival Minang pada waktu bersamaan, dan sebelumnya kami pernah juga melakukan festival Minang di beberapa kali yang disponsori juga dengan kerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat dan ada pernah juga ASKI juga. Nah, ambo ingin menyampaikan semacam pemikiran yang pernah dibuat, itu strategi mempertahankan budaya baso Minang ataupun budaya Minang walaupun dalam merantau ke luar negeri. Nah, silakan Pak Ki. Nah, jadi mungkin dulu kenapa Minang ini menjadi penting atau Ikatan Keluarga Minang ini menjadi penting. Nah, karena sesuai dengan topik awak tadi itu merantau dan mempertahankan budaya Minang. Nah, dari sisi merantau itu sama-sama ketahui banyak alasan untuk merantau, dan salah satunya serupa yang disebutkan memandang beraso Keratau Madang dahulu di rumah beguna babuah babungo balun, merantau bujang dahulu di rumah beguna balun. Nah, itu salah satunya. Nah, memandang aku lah sampai ke Melbourne, alhamdulillah kami lah berseroboh. Nah, itu sudah itu. Nah, ambo kebetulan baru 24 tahun di Siko, jadi sebetulnya masih muda dibanding udah yang lain yang lama merantau di Siko lebih 30 tahun, dan perkenalkan ambo untuk mewakili. Nah, jadi kenapa ada munculnya Minang Sayo itu pada dasarnya adalah, jadi waktu awak merantau itu memang ngerti berasa rasa santiangna awak merantau kok. Nah, rupanya di dalam perjalanan itu ada rasa kerinduan terhadap pulang kampung dan kerinduan terhadap suasana kampung, sehingga ambo dan kawan-kawan tahun 2000 sampai itu mencoba mendirikan membangun Minang Sayo Melbourne, dan alhamdulillah pada tahun 2005 itu terwujud, dan alhamdulillah Pak Gamawan Fauzi waktu itu yang melantik kami di Melbourne. Alhamdulillah kini Pak Gamawan Fauzi ada. Terima kasih banyak Pak, dan sejak Bapak lantik alhamdulillah sampai kini Minang Sayo masih berjalan. Ada berbagai aktivitas yang kami pertahankan untuk supaya tetap untuk membudayakan kebiasaan awak di Minang itu, antara lain adalah pengajian bulanan, terus itu ikut di beberapa kegiatan festival, terus itu masak-memasak ibu-ibu,
Terus itu Barale ala Minang. Nah, di dalam pengajian rutin Iko berusaha untuk mempertahankan budaya-budaya Minang. Dan yang promosi yang tidak kalah penting kami lakukan itu adalah untuk setiap tahun hampir seluruh orang Indonesia yang Islam itu menikmati masakan Minang. Jadi setiap bulan puasa awak berkontribusi ke surau-surau Indonesia yang ada di Melbourne, ada 3, untuk sebagai host untuk berbuka bersama. Nah, itu suatu kenikmatan sendiri terutama bagi bundo-bundo kanduang Minang Sayo untuk bisa berbagi masakan Minang. Masa itu Minang Sayo juga aktif di berbagai kegiatan baik dilakukan oleh KJRI maupun Australia. Dalam setahun itu paling tidak 2 kali Ambo kadang-kadang 1 bulan memakai baju Minang di tengah jalan di kota Melbourne itu. Itu untuk mempromosikan budaya dan pakaian Minang. Nah, tapi ada challenge atau tantangan wak kemungko itu. Yang pertama, awak-awak yang mungkin yang idu awak sebagian iko di Minang atau di Indonesia, itu alasan wak untuk tetap mempertahankan Minang saya itu karena adanya kerinduan terhadap masa lalu. Itu satu. Terus yang kedua, ada memori yang wak simpan yang sehingga itu menjadi identitas diri awak. Nah, tantangan awak kemungko adalah sebagian anak-anak awak itu kalau tidak layak di siko, gadangnya di siko. Sehingga lebih banyak pengaruh di siko itu mengeliminasi budaya-budaya yang awak punya. Di samping awak sendiri kadang-kadang tidak mampu untuk mentransfer, berbagi kepada mereka bagaimana menjadi orang Minang tersebut. Nah, apalagi di situasinya tidak cocok. Gitu. Nah, sehingganya itu menjadi potensi punahnya adat atau budaya Minang ini di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, jadi ada semacam pemikiran dari kami waktu itu masih tahun 2007, ada 4 strategi yang memungkinkan yang bisa dipakai untuk membudayakan atau mempertahankan atau bahkan mengembangkan adat dan budaya Minang di luar negeri termasuk di Melbourne. Kalau wak lihat secara umum, bahwasanya budaya atau bahasa Minang itu kan ada sesuatu kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang Minang secara umum dan dianggap itu sebagai budaya yang bisa diterima. Kendala awak di siko, kalau awak di kampung hampir tiap hari orang melakukan itu. Misalnya kok mengadakan acara-acara Minang atau apapun kegiatan itu ada budayanya, ada kaitan dengan kebiasaan dan adat. Nah, awak di siko udah ada. Nah, oleh karena itu perlu dirumuskan strategi-strategi yang efektif supaya walaupun awak di luar negara itu bisa diwujudkan. Nah, di siko ada sampai minimum sampai langkah yang kami pertimbangkan itu adalah meningkatkan dan mengimplementasikan dan juga mempromosikan adat budaya Minang di kegiatan rutin Minang Sayo yang ada baik di siko ataupun di mana saja berada. Termasuk di dalamnya adalah pengajian bulanan, hiburan, termasuk festival, Barale ala Minang, pergelaran, workshop, kerjasama multiparty, itu secara budayanya. Terus kegiatan gabungan. Nah, kegiatan gabungan itu kami Melbourne, itu Minang Sayo Melbourne, Minang Sayo Sydney itu beberapa kali itu berencana mengadukan kegiatan gabungan, termasuk camping gabungan, sehingga diharapkan dengan itu sinergi antara awak, orang tua itu dengan anak-anak awak, sesama Minang itu bisa memancing supaya mereka bisa mengecek Minang atau peduli dengan Minang. Terus itu pulang Basamo. Nah, pulang Basamo itu lawak canangkan juga, tapi alun terwujud lah insya Allah beberapa tahun ke depan. Terus itu melakukan exhibition atau event gabungan. Nah, gabungan ini juga bekerjasama dengan bisa bekerjasama antar Minang Sayo yang ada di Australia, yang di Perth juga berencana waktu itu, dan juga dengan MDN, Minang Diaspora Network. Nah, di samping itu, kami juga strategi yang perlu kami pertimbang itu adalah pendukung keuangan organisasi. Nah, jadi keberadaan Minang Sayo ke depan ini, atau Minang Diaspora Network, Ikatan Keluarga Minang, apapun namanya itu, nanti adalah tidak hanya silaturahmi, tetapi juga ada orientasi bisnisnya. Nah, orientasi bisnisnya sehingga organisasi ini idui dan mandiri. Dan mandiri itu tidak perlu
Mungkin di awal lah kalau memang perlu bantuan sana sini bisa lah, tetapi untuk ke depan itu kalau bisa mandiri. Itu baik itu dalam keuangan itu bisa dalam bentuk sumbangan, itu yang minimum kalau bisa, terus melakukan festival-festival dan unit-unit bisnis. Bisa menjadi investor, linkage atau broker. Nah, kerjasama dengan kegiatan-kegiatan. Nah, salah satu yang menarik itu adalah kerjasama internasional. Jadi ada trading lah Indonesia dengan Australia atau sesama Australia, Melbourne dengan Sydney, ada juga Melbourne dengan Amerika dan lain sebagainya. Itu ke depannya. Nah, dalam konteks ini, untuk melengkapi atau mengakomodasi seluruh kebutuhan tadi itu diperlukan semacam wadah yang agak lebih komprehensif gitu. Nah, itu disebut dengan Minang House itu atau rumah Minang atau surau Minang kalau gini agak populer. Dan nah, IKOKO fungsinya banyak. Yang pertama adalah sebagai identitas orang Minang di rantau. Nah, sebab pengalaman sebagai Muslim secara umum awak di Siko, waktu kamu datang dulu tuh alun adu musaji Indonesia lah. Tapi waktu adu musaji Indonesia di waktu didirikan, banyak aktivitas-aktivitas bermunculan. Artinya apa? Dengan adanya wadah ini, itu kreativitas untuk membangkitkan budaya Indonesia. Kalau contoh itu kasus masjid tadi, itu muncul. Nah, dengan berpengalaman ke situ, dengan adanya Surau Minang ataupun Rumah Minang, itu nanti akan menjadi suatu wadah yang sangat bagus bagi anak-anak awak untuk berkoordinasi atau bersinergi satu sama lain, sehingga dalam kesempatan itu bisa memasukkan namanya budaya ataupun bahasa Minang. Nah, insya Allah dengan itu budaya itu akan bisa dipertahankan. Terus itu ini juga sebagai pusat pertemuan, pusat kegiatan, sumber dana, bisa menjadikan office space atau tempat acara-acara atau mes, sehingga IKOKO dianggap sebagai katalisator ataupun mediator ataupun sebagai multifunction building. Nah, itu harapan awak terhadap adanya Rumah Minang nanti. Sehingga pada gilirannya nanti, walaupun awak merantau di Mama, itu sama juga disampaikan Pak, sebentar tadi yang mau catat namanya, beliau itu menyebutkan bahwasannya Rumah Minang itu bisa sampai singgah dan sampai segala macam. Barangkali itu Pak Fasli, dengan adanya itu insya Allah budaya Minang dan bahasa Minang itu bisa dipertahankan di masa mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah kata kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Pak Abduh, Ketua Minang Sayo Melbourne.